Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Zaid Ahmad. Saya dari Fakultas Fisip jurusan Psikologi semester 4C. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai perception checking, yaitu teknik dasar dari konseling. Sebelum saya menjelaskan perception checking, di sini saya akan menjelaskan tujuan saya di sini membuat video untuk menyelesaikan mata kuliah psikologi konseling. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling itu seperti apa. Sebelum saya menjelaskan tentang perception checking, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling. Apa itu konseling? Yang pertama, konseling itu sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli yang bisa disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah yang disebut klien. Yang bermuara pada teratasinya masalah yang dialami oleh klien. Selanjutnya, konseling adalah usaha membantu klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah yang khusus. Dengan kata lain, teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya, yang ketiga, konseling merupakan suatu proses bantuan secara profesional antara konselor dan klien yang bertujuan membantu klien dalam memecahkan masalah agar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. Oke, yang selanjutnya setelah saya menjelaskan konseling, saya akan menjelaskan perception checking. Apa itu perception checking? Perception checking atau pemeriksaan persepsi merupakan alat yang baik untuk membantu Anda untuk memahami orang lain secara akurat. Alih-alih melompat ke kesimpulan atau mengasumsikan bahwa interpretasi pertama Anda adalah yang benar. Yang selanjutnya, pemeriksaan persepsi merupakan sebuah metode untuk saling menukar interpretasi. Interpretasi itu apa sih? Interpretasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor yang dimana tingkah laku sang klien ditafsirkan atau diduga dan dimengerti dengan dikomunikasikan pada klien. Selain dalam interpretasi, konselor menggali arti dan makna yang terdapat di balik kata-kata klien atau di balik perbuatan atau tindakan yang telah diceritakannya. Selanjutnya, perception checking merupakan suatu alat untuk menguji apakah antara klien dan konselor sudah satu frame dalam melihat masalahnya. Selanjutnya, perception checking memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, description, mendeskripsikan perilaku yang kita perhatikan pada klien. Yang kedua, interpretation, memberikan 2 kemungkinan interpretasi perilaku. Lalu yang ketiga adalah clarification, meminta klarifikasi kepada sang klien tentang perilaku dan interpretasi Anda. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan perception checking. Tujuannya adalah untuk membuat pemeriksaan persepsi atau perception checking ini menjadi efektif, yang memungkinkan sang konselor untuk mengklarifikasi akurasi kesan-kesan pada sang klien atau menyampaikan pesan yang baik dan saling berbagi interpretasi atau meminta umpan balik. Selanjutnya, dengan perception checking bisa menjadi cara untuk mengurangi pertahanan diri sang klien karena konselor tidak menyerang namun hanya meminta klarifikasi. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan dalam melakukan perception checking. Kelebihannya yaitu membantu konselor memecahkan masalah sang klien dengan lebih akurat dan bertujuan untuk saling pengertian satu sama lainnya. Kemudian dapat mengurangi potensi konflik. Lalu membantu konselor untuk menghindari asumsi yang terlalu banyak. Oke, yang selanjutnya mengenai
peringatan sebelum melakukan perception checking atau pemeriksaan persepsi. Peringatan yang pertama yaitu saat melakukan pemeriksaan persepsi diharapkan sang konselor memulai pembicaraan dari hal yang terkecil terlebih dahulu agar sang klien merasa nyaman. Dengan cara seperti itu, klien akan merasa seperti memiliki hubungan dekat dengan sang konselor. Dan diteruskan ke pembicaraan yang lebih besar lagi agar sang klien dapat memberitahu lebih jelas lagi inti permasalahan yang sedang ia alami. Kemudian peringatan yang kedua adalah saat proses pemeriksaan persepsi diharapkan sang konselor tidak menggunakan kalimat-kalimat atau dengan nada suara yang dapat menghakimi sang klien, supaya klien dapat merasa nyaman saat menceritakan masalahnya tanpa ada ragu-ragu, sehingga sang klien akan merasa percaya bahwa sang konselor tersebut adalah orang yang tepat untuk memberitahu apa yang ia rasakan. Kemudian yang ketiga, hindari pemeriksaan persepsi saat klien sedang merasa sangat emosional. Kenapa? Karena bila kita melakukan pemeriksaan persepsi saat sang klien merasa emosi yang tidak terkendali, sang klien akan merasa hal itu membuat masalah semakin buruk dan merasa bising saat mendengarkan sang konselor melakukan hal tersebut. Dan diharapkan sang konselor harus menunggu sang klien untuk meredakan emosinya, lalu melanjutkan proses pemeriksaan persepsi tersebut itu lagi. Selanjutnya, saya akan menyontohkan kalimat perception checking. Contoh yang pertama adalah dalam bagian yang berlaku seperti ketika kamu melangkah keluar dari ruangan dan membanting pintu. Kemudian, interpretasi yang pertamanya adalah aku tidak yakin, apakah kamu marah kepadaku? Kemudian, interpretasi yang kedua adalah atau hanya terburu-buru. Kemudian, meminta klarifikasi atau clarification, seperti bagaimana perasaanmu. Contoh yang kedua dalam perilakunya seperti kalimat ini. Kamu belum banyak tertawa dalam beberapa hari terakhir ini. Lalu, interpretasi yang pertamanya adalah itu membuat saya bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang mengganggu kamu? Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yang kedua, atau apakah kamu hanya merasa tenang? Lalu, selanjutnya dengan meminta klarifikasi. Seperti kalimat ini. Ada apa? Oke, baik. Setelah saya menyontohkan kalimat perception checking, dari contoh-contoh sebelumnya dapat dilihat bahwa perception checking atau pemeriksaan persepsi ini merupakan metode yang baik untuk membantu dalam memahami orang lain secara akurat dan dapat meminimalkan sikap defensif. Oke, baik. Di sini saya memiliki kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah perception checking atau pemeriksaan persepsi ini merupakan metode atau alat yang harus kita gunakan dalam proses sesi konseling. Dengan adanya perception checking, kita dapat menumbuhkan sebuah hubungan yang baik antara konselor dengan klien. Dengan adanya perception checking juga, kita sebagai konselor tidak akan ada kesalahpahaman dalam sesi konseling ini, karena kita saling memahami satu sama lainnya, dan klien akan merasa bahwa dirinya tidak sendirian dan menganggap sang konselor sebagai teman yang dapat mendengarkan keluh kesah yang sedang ia alami, atau bisa disebut dengan diari. Dan perception checking ini membuat sang klien bahwa dirinya tidak diserang oleh kata-kata, dan sang klien akan merasa nyaman dalam melakukan sesi konseling itu.
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.